Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul pada umur 40 tahun, tepat pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, ketika Rasulullah SAW di Gua Hira. Kemudian turunlah wahyu pertama yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, yaitu pada Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Turunnya ayat ini disebut dengan nuzulul Quran. Kemudian turunlah wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Ketika surah yang kedua ini muncul, disitulah perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad SAW berdakwah menyiarkan Islam kepada umat manusia. Awal mulanya Nabi Muhammad SAW yang pertama itu adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Itu berdasarkan surah Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214. Kemudian Nabi Muhammad mendakwahkan Islam. Nah, disitulah Nabi Muhammad pertama kali mendakwahkan Islam itu kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan kerabat-kerabatnya. Yang pertama kali masuk Islam adalah istri Rasulullah SAW, yaitu Siti Khadijah. Kemudian sepupu Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga adalah dari golongan budak yang bernama Zaid bin Harithah. Nah, kemudian dari sahabat Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq, dari laki-laki dewasa. Nah, bukan hanya itu, dakwah Nabi di Mekah juga pada saat itu bukan hanya banyak yang bertentangan, tetapi juga banyak yang menolak. Salah satunya adalah kedua paman Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Talib dan Abu Lahab. Namun kedua watak dari paman Nabi ini berbeda. Abu Talib adalah paman Nabi yang mendukung dakwah Nabi, akan tetapi Allah belum memberikan hidayah kepada beliau sehingga Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Yang kedua adalah Abu Lahab. Abu Lahab menentang keras dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Bahkan beliau ingin membunuh keponakannya, yakni Nabi Muhammad SAW. Begitulah kebencian Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW. Selama 3 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Disitulah Allah turunkan ayat pada Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah secara terang-terangan kepada orang-orang di sekitarmu atau umatmu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW berdakwah ke pelosok-pelosok kota Mekah,
Nah, pertama kali itu adalah di Bukit Sofa. Disinilah Abu Lahab menentang keras apa yang didakwahkan Nabi, sehingga Allah mengabadikan Abu Lahab dalam Al-Quran, yaitu seperti yang kita ketahui, Quran surah Al-Lahab. Itulah menunjukkan betapa kafirnya Abu Lahab ini dan betapa bencinya dia kepada Islam dan Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Selama di kota Mekah, Nabi Muhammad memiliki prioritas-prioritas di kota Mekah, yaitu prioritas dakwah di sini artinya apa-apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu kepada masyarakat kota Mekah. Pertama adalah mengajarkan ketauhidan. Seperti yang kita ketahui, sebelum datangnya Islam, masyarakat kota Mekah dikenal dengan kata jahiliyah, artinya zaman kebodohan. Disitulah mereka menyembah berhala, menyembah jin, menyembah setan, menyembah matahari, menyembah lembu dan lain sebagainya. Nah, disinilah Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan ketauhidan, untuk mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah satu, Tuhan itu esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah dakwah Nabi itu sangat diperlukan bagi umat Islam dunia, khususnya di kota Mekah pada saat itu. Kemudian prioritas dakwah Nabi yang kedua adalah kondisi masyarakat Mekah yang masih menyembah berhala. Nah, disinilah kenapa Nabi Muhammad SAW pertama kali diajarkan adalah ketauhidan, yaitu menyebut nama Tuhan yang esa. Artinya Allahu Ahad, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, agar masyarakat kota Mekah pada saat itu tidak menyembah berhala lagi, karena itu adalah sebuah kemusyrikan dan Allah sangat tidak menerima tobat orang-orang yang musyrik atau kafir begitu, atau menduakan Tuhan. Kemudian apalagi prioritas dakwah Nabi yang ketiga, yakni menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Nah, pada saat zaman jahiliyah itu, masyarakat kota Mekah tidak percaya dengan adanya hari pembalasan atau hari akhirat. Mereka katakan bahwa Nabi Muhammad SAW menghayal atau membacakan dongeng seperti itu. Namun Nabi Muhammad SAW tetap sabar dan tabah dalam menghadapi kaumnya seperti itu. Jadi mereka beranggapan bahwasanya mana ada hari pembalasan, hari kiamat. Setelah mati ya mati. Bagaimana tulang yang hancur dibaguskan kembali, dihidupkan kembali. Nah, pemikiran dangkal seperti inilah yang dibenahi oleh Rasulullah SAW. Keempat adalah merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Nah, disinilah kenapa Nabi Muhammad itu diutus tidak lain dan tidak bukan adalah innama bu'astu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini adalah ingin menyempurnakan akhlak manusia. Yang awalnya jahiliyah artinya yang awalnya mereka membunuh perempuan yang lahir. Apabila lahir anak perempuan maka itu dikatakan aib. Ini kan pemikiran yang dangkal menurut saya. Jadi itulah Nabi Muhammad datang menyempurnakan akhlak manusia itu agar saling tolong menolong, agar membuat akhlak-akhlak terpuji dan terhindar dari perbuatan kotor, perzinahan, perampokan dan lain sebagainya. Inilah kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima adalah mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Nah, ini adalah poin penting bagi kita juga, sebuah pembelajaran di masa sekarang. Artinya pembelajaran dan
apa-apa yang disampaikan Nabi pada zaman dahulu bisa kita realisasikan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang dimaksud dengan melindungi hak asasi manusia di sini adalah bagaimana hak perempuan pada zaman jahiliyah itu tidak ada harganya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bayi perempuan dibunuh. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW datang dan mendakwahkan Islam secara terang-terangan, disitulah Nabi Muhammad menjelaskan bagaimana akhlak manusia, bagaimana tata cara perlakuan kepada sesama manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu sama. Nah, inilah yang bisa kita petik poin pentingnya, sehingga di kehidupan sekarang ini jangan ada lagi zaman jahiliyah seperti dulu. Jangan beranggapan perempuan itu adalah di bawah laki-laki. Bukan, perempuan itu adalah sama dengan laki-laki. Artinya tidak ada yang membedakan kedudukan mereka. Hanya laki-laki itu sebagai suami dan perempuan itu sebagai istri. Nah, disinilah prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. 5 poin penting tadi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Semoga sehat selalu bagi ibu dosen pengampu yang sudah memberikan pembelajaran kepada kami, khususnya mahasiswa. Semoga kedepannya insya Allah kami bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan materi yang ingin dikemas dan dipaparkan. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.